Dan untuk membahas kasus ini sudah bergabung bersama kami Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Bapak Elisius Kletus Watu Ngada. Selamat siang, Pak Elisius. Selamat siang. Ya, Pak Elisius, saya yakin Anda dan tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada sudah melakukan investigasi. Apa kemudian yang menjadi penyebab dari kasus ini? Apa temuan Anda? Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Terkait peristiwa yang terjadi di SDN Soto Jawa, saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada sudah melakukan investigasi, lebih khususnya karena bidang koordinasi saya adalah di sekolah. Saya menemui kepala sekolah beserta unsur guru yang ada di sekolah SDN Soto Jawa. Di dalam diskusi itu saya menanyakan tentang bagaimana figur anak Bastian dalam keseharian mereka di sekolah, dan informasi yang saya dapat bahwa anaknya supel, anaknya ceria, suka bergaul, dan di dalam kesehariannya memang dalam membawa bekal ke sekolah, anak ini jarang memang membawa bekal. Beliau anak ini cenderungnya tidak membawa bekal, dan kalaupun dia membawa bekal, bekalnya ada dalam bentuk ubi-ubian. Nah, memang di pihak sekolah kebenaran program MBG ini belum masuk ke sekolah ini. Nah, di dalam keseharian itu teman-teman sekolah, bapak ibu guru juga melakukan membagi bekal-bekal mereka kepada anak Adrian ini. Begitu. Oke. Mas Ferdi. Pak Elisius, ada narasi yang mengatakan bahwa anak ini memang selain apa yang Anda temukan dari hasil investigasi, dikatakan juga bahwa salah satu penyebab meninggalnya anak ini karena tidak memiliki buku dan alat tulis yang sedianya digunakan untuk belajar di sekolah. Ini bagaimana mengkonfirmasi ini? Baik, setelah saya ke pihak sekolah, saya juga melakukan investigasi pada orang tua, mama, ibu kandungnya, ada juga omanya, dan dari informasi yang saya dapatkan, memang anak Bastian ini 1 minggu sebelum meninggal, anak ini menghampiri ibunya untuk meminta dibelikan buku begitu. Nah, ya namanya ibunya juga ini ditinggal suami, jadi pekerjaannya juga petani. Mungkin saat itu yang bersangkutan belum memiliki uang, akhirnya belum memberikan uang kepada anak untuk membeli buku. Perlu saya sampaikan di kesempatan ini bahwa sebenarnya pihak pemerintah juga, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada telah mengalokasikan program kegiatan intervensi pembangunan bidang pendidikan bagi siswa-siswa di Kabupaten Ngada yang tidak mampu. Di antaranya adalah yang pertama, selain ada PIP reguler yang dialokasikan melalui kementerian, juga Kabupaten Ngada juga kita ada mengintervensi PIP daerah, peruntukannya untuk anak tidak mampu, termasuk anak Bastian ini menjadi calon penerima. Ada juga bantuan pemerintah Kabupaten Ngada terkait pengadaan seragam bagi peserta didik baru di semua jenjang yang ada di sekolah, dari jenjang PAUD, SD sampai SMP, lebih diprioritaskan bagi siswa yang berlatar belakang ekonomi yang kurang mampu. Demikian, Pak. Artinya kemudian dari pihak sekolah dan juga Dinas Pendidikan tidak ada masalah begitu ya, untuk bantuan apapun itu sudah dialokasikan bagi siswa-siswa termasuk korban sendiri. Tapi saya ingin juga bertanya, Anda juga melihat isi suratnya itu, mungkin bisa diterjemahkan maksudnya apa? Karena di sana kalau saya tidak salah ini salah satu terjemahannya adalah mama pelit begitu, atau bagaimana sebenarnya artinya? Ya, karena memang sebelumnya terkait surat ini, saya kemarin saat investigasi ke sekolah, saya menanyakan kepada kepala sekolah dan guru wali kelasnya terkait surat ini. Saya menanyakan apakah benar ini tulisan yang memang ditulis oleh Bastian.
Akhirnya informasi yang saya dapat bahwa memang tulisan ini adalah tulisan Ana Bastian. Nah, terkait isi daripada tulisan ini memang ditulis dalam bahasa daerah yang kurang lebih kalau diterjemahkan ya seperti bahwa seperti yang disampaikan tentang mama yang pelit, terus jangan menangis, jangan cari saya menangis begitu. kalau dia pergi begitu. Jangan cari saya, ya kurang lebih seperti itu informasi yang tertulis dalam kertas itu. Oke, Pak Elisius, ini Dan masih memang menjadi saat saya melakukan investigasi ke rumah, saya menginvestigasi ke rumah, ketemu sama ibu kandung serta nenek kandung, dan di situ didapat informasi memang mereka ini dari 5 bersaudara, Bastian ini adalah anak kelima. Nah, 2 saudaranya memang sekarang tidak lagi ada di Ngada, 2 ini lagi merantau ke Kalimantan, dan ada lagi saudara yang memang dua-dua putus sekolah. Jadi, dan kemarin saat kami melakukan silakan dinas pendidikan Ngada di lapangan, kami bersamaan ketemu bersama teman-teman program diskusikan bersama salah satu anak laki-laki dari ibu untuk melakukan pelatihan di Kupang yang nantinya bisa menjadi modal saat anak itu nanti dikembalikan ke lapangan. Terus yang adiknya satu yang usianya masih kurang lebih 14 tahun ini putus sekolah dari SD dan tidak melanjutkan pendidikan ke SMP. Saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada secara spontan kemarin secara pribadi saya menanyakan anak itu kira-kira apa keinginan anak itu untuk kedepannya, dan spontan anak itu meminta untuk dia bisa sekolah kembali, dan saya secara spontan mengangkat anak ini menjadi anak angkat saya untuk saya pastikan dalam pendidikan anak ini sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, baik Pak. Demikian Pak Fedi. Pak Elisius, nanti kita lanjutkan kembali untuk mengulas kasus ini. Kita akan jeda sejenak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf prihatin atas meninggalnya seorang anak karena diduga tidak mampu membeli peralatan sekolah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf prihatin atas meninggalnya seorang anak yang diduga tidak mampu membeli peralatan sekolah. Menteri Sosial juga berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mengetahui motif anak tersebut bunuh diri. Ya tentu kita prihatin dulu ya, dan turut berduka. Yang kedua, ya tentu ini menjadi perhatian, menjadi atensi kita bersama. Ya tentu bersama pemerintah daerah kita harus memperkuat pendampingan, kita harus memperkuat data kita. Dan kita harapkan tidak ada yang tidak terdata. Dan kita melihat bagaimana kemudian demi mencegah kasus bunuh diri di kalangan pelajar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menekankan perlunya penerapan early warning system atau sistem deteksi dini, dan berikut kami sajikan infografisnya. Kita kembali terhubung dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Bapak Elisius Kletus Watu Ngada. Pak Elisius, masih terhubung Pak? Ya, masih Pak Fedi. Ya, Pak Elisius, kita juga ingin mengetahui, tadi Anda menyebutkan bahwa bantuan bagi supporting anak-anak di sekolah ini sudah ada begitu ya, sistemnya sudah terbentuk. Tapi kemudian kita ingin memastikan apakah di sekolah ini bantuan ini sudah tepat menyentuh kepada anak-anak yang rentan. Mungkin di rumah warningnya sudah terlihat begitu, tapi di sekolah seharusnya
antisipasi terhadap anak-anak yang mungkin untuk kebutuhan dasarnya seperti alat tulis ini sudah terpenuhi dari bantuan-bantuan itu tadi. Bagaimana Anda melihat ini? Baik, memang dia di dalam peruntukan daripada bantuan-bantuan termasuk PIP reguler maupun PIP daerah itu peruntukan untuk bagaimana memberikan kepada siswa untuk membiayai semua kelengkapan operasional sebagai siswa. Nah, di dalam pelaksanaan ini memang pendataan itu kita sudah pasti bekerjasama dengan dinas sosial terkait keluarga-keluarga tidak mampu yang itu menjadi siswa prioritas untuk mendapatkan bantuan termasuk PIP daerah. Nah, bicara tentang bantuan, kebenaran orang tua yang bersangkutan dari pihak kementerian kemarin dari dinas sosial belum bisa mengintervensi bantuan kepada keluarga ini dari aspek sosialnya adalah karena status kependudukan mamanya. Jadi orang tuanya sekarang ini secara administrasi kependudukan ini masih terdata di wilayah Kabupaten Nagekeo. Oke. Di mana Kabupaten Ngada sudah pasti belum bisa mengintervensikan program kegiatan bantuan-bantuan. Pak Elisius, tapi sekolah tahu tidak kondisi ekonomi anak ini seperti apa? Harusnya tahu ya. Walaupun kemudian secara administratif masih ada permasalahan begitu. Memang kalau sekolah untuk anak Bastian ini sebagai penerima PIP reguler maupun PIP daerah termasuk bantuan seragam. Nah, di dalam keadaan siswa ini memang kata kepala sekolah bahwa memang kehidupan ekonomi anak ini cukup memprihatinkan dan memang bicara tentang bunuh diri mungkin banyak faktor, tidak hanya dari satu faktor ini saja. Nah, dari aspek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, kemarin di guru-guru yang ada pada SDN Rute Jawa itu sudah memfasilitasi siswa ini, bahkan kemarin ada wali kelasnya yang memang harus mengeluarkan air mata, karena dia punya niat baik untuk bagaimana membeli kelengkapan siswa ini, namun siswa ini sudah terlanjur dipanggil Tuhan. Oke, artinya begitu Pak Fedi. Sekolah sehari-hari anak ini di sekolah bagaimana? Apakah dia tidak pernah mengeluhkan bahwa dia butuh alat tulis seperti buku dan pulpen? Seharusnya wali kelas sudah melihat ini dari awal begitu dan antisipasinya sudah dilakukan. Baik, memang di keseharian anak ini memang anak periang, anak ini ceria dan dia malah lebih mengeluarkan lebih super berbicara dengan orang-orang termasuk guru-gurunya. Nah, di dalam kebersamaan itu tidak sama sekali terdapat ungkapan-ungkapan tentang permasalahan-permasalahan yang akhirnya bisa memicu anak ini bisa mengambil langkah seperti ini. Itu menurut pengakuan kepala sekolah dan guru wali kelasnya. Nah, kemarin juga saat saya ketemu dengan masyarakat sekitar juga mengungkapkan tentang bagaimana keseharian anak ini di luar jam sekolah. Karena anak ini tidak tinggal bersama ibu kandungnya, anak ini tinggal bersama neneknya yang ada di kebun begitu, di lokasi kebun yang dimana di kebun juga dengan rumah yang ya pondok gitu ya, semacam gubuk begitu yang ada di kebun, dan untuk bisa memenuhi kehidupan keseharian selain pertanian juga anak ini suka menjual bahan-bahan hasil pertanian termasuk sayur-sayuran dan kayu-kayu kepada masyarakat sekitar untuk membantu membiayai kehidupan mereka seharian. Ya, Pak Elisius, ini tentu ada efek psikologis begitu ya bagi sekolah khususnya teman-temannya yang setiap hari bergaul dengan korban. Bagaimana kemudian memastikan bahwa hal-hal seperti ini tidak terjadi dan mengantisipasi tidak ada kemudian celah begitu ya untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi siswa di sekolah oleh pihak sekolah sendiri dan di bawah pengawasan Dinas Pendidikan di luar dari konteks masalah yang terjadi di lingkungan keluarga. Baik, memang terkait untuk menormalisasi kembali proses pembelajaran yang ada pada SDN Rute Jawa ini memang sampai hari ini pembelajaran di kelas 4 itu
tidak dilakukan di kelas itu, dia digabung dengan kelas yang lain karena siswa-siswa teman kelasnya itu masih trauma. Nah, setelah ditanya, karena memang tradisi dan agama mungkin yang ada di lingkungan di Ngada, termasuk di SDN Duto Jawa ini, biasanya kalau ada guru atau ada siswa yang meninggal itu di tempat kerjanya itu biasanya dipasang lilin gitu. Nah, ini memang hari ini juga masih dilakukan itu. Akhirnya saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, saya meminta kepada kepala sekolah untuk kalau bisa lilin itu tidak usah lagi dipasang di ruang kelas, biarkanlah lilin itu nanti dipasang di ruang-ruang tertentu, mungkin di ruang kepala sekolah dan sebagainya, biar tidak ada efek trauma kepada teman-teman satu kelas dari Pastian ini. Oke, baik, terima kasih. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Bapak Elisius Kletus Watu Ngada sudah bergabung dengan Kabar Siang. Terima kasih. Baik, selamat siang.